Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanadura Ibu Dera Haji Hajah Adibus Syarifah MSI, Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru MTS Negeri Blora, sekaligus para karyawan, pegawai yang kami hormati. Tak lupa anakku semua kelas 7, 8, dan 9 yang selalu kami doakan dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala suatu kekuatan, iman, Islam, ihsan, hidayah, taufik, sehingga kita bisa melaksanakan tugas suci ini, yaitu mengadakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Para bapak ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, anakku semua yang di rumah kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan atau menjelaskan yaitu peristiwa besar pada hari ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita tahu manusia hidup melalui 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu adalah masa kenangan, sedangkan masa sekarang adalah masa kenyataan, sedangkan masa akan datang adalah masa harapan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Muhammad pada hari ini, kita bicara tentang sejarah, yaitu masa lalu, di mana suatu peristiwa yang luar biasa. Rasulullah mengadakan suatu perjalanan yang sangat jauh, ditempuh waktu yang sangat singkat sekali, di mana waktu sepertiga malam Rasulullah mencapai 3 alam. Yang pertama adalah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yaitu alam manusiawi, alam fisika, alam indrawi. Kemudian dari Masjid Aqsa ke langit Sab 7 melalui alam malakut, yaitu alamnya malaikat. Yang ketiga adalah langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Ini adalah alam lahud, alam ketuhanan, di mana malaikat tidak bisa menjangkau alam ini. Para bapak ibu yang menghormati, dalam surah Al-Quran disebutkan bahwa surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul alim. Allah memulai kata ini, konteks Quran ini dengan kata subhana, dengan kata tasbih, subhana, maha suci Allah. Ini luar biasa ini. Diteruskan subhanalladzi asro bermakna menjalankan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini yang aktif adalah Allah Ta'ala, di mana Nabi Muhammad sebagai pasif, karena jalan yang sejauh itu, perjalanan yang sejauh itu hanya ditempuh dengan waktu sepertiga malam. Luar biasa ini. Dari Masjidil Haram Makkah, kemudian Masjid Aqsa Palestina, naik ke langit 7, kemudian sampai Sidratul Muntaha, sampai Arsy. Ini kalau akal manusia, akal kita, otak kita tidak bisa memikirkan ke situ, tidak akan sampai. Tapi ini adalah kehendak Allah. Maka konteks Quran berbunyi subhanalladzi asro menjalankan bi abdi hambanya, bi abdi bermakna ruh dan jasad. Berarti Rasulullah Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad, bukan hanya ruh saja. Para bapak ibu semua, anakku yang kami sayangi, ini saya gambarkan demikian. Saya mau ke Semarang, saya ambil baju dari lemari, saya pakai dari Semarang, dari Blora jam 7 pagi sampai Semarang jam 10 pagi. Delalah di saku saya ada semut itu di saku saya, ikut dari Blora jam 7 sampai Semarang jam 10 pagi. Saya ada keperluan 1 jam, kemudian kembali lagi Blora jam 11. Saya Blora jam 15 atau jam 3 sore. Setelah baju saya lepas, saya taruh di tempat, semut keluar. Semut tadi keluar terus cerita, "Hai semut, saya baru dari Semarang." Masa iya semut? Saya akan Blora jam 7 pagi sampai Semarang jam 10 siang. Semut yang lain mengatakan, "Enggak mungkin semut. Badanmu kecil, jalanmu rendet, masa jam 7 dari Blora, dari Semarang jam 10, enggak mungkin itu semut." Mesti semut yang lain enggak percaya. Karena apa semut bisa kedemikian? Karena yang jalan itu saya. Jadi semut mengikuti saya, kebetulan menempel di saku saya. Akhirnya semut sampai ke Semarang, terus melihat Semarang, pulang ke Blora jam 3 sore. Setelah sampai Blora dia cerita sama teman-temannya. Ini adalah suatu filosofi di mana Kanjeng Nabi pun demikian, antara Masjidil Haram terus Aqsa itu Palestina, naik langit 7, naik lagi sampai Sidratul Muntaha di mana beliau ketemu Allah Ta'ala, terus turun lagi langit 7 sampai ke Aqsa, kemudian berjalan sampai Masjidil Haram Mekah. Ini kalau akal kita enggak nyampe, otak kita enggak nyampe. Memang harus orang-orang yang beriman yang percaya ini. Jadi ayat ini dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhana, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Jadi yang aktif adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya contohkan dari semut tadi. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah waktu Rasulullah Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha di Arsy, beliau menghadap Allah, kemudian beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Kanjeng Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi peristiwa ini akhirnya jadikan bacaan sholat. Maka hikmah yang bisa diambil pada peristiwa ini adalah diwajibkan sholat 5 kali. Tadinya 50 kali, Kanjeng Nabi mundar mandir, akhirnya hanya 5 kali pada umatnya. Mari ikhlasan dengan baik. Anakku semua, ini masih pandemi, kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga pandemi cepat berakhir. Saya pesan pada anakku semua kelas 7, 8, 9 yang di rumah ya, lewat mimbar ini, lewat tausiah ini, mari sholatnya yang rajin, 5 waktu yang aktif, jangan ninggalkan, karena sholat itu amaliyah yang pertama dan yang utama ditanyakan. Jadi besok di akhirat, anakku semua, amal ibadah yang pertama dan utama itu sholat. Mari yang belum sholat rajin, mulai hari ini lewat tausiah ini sholatnya harus rajin, aktif. Yang sudah aktif ditambahi sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita semua lewat mimbar ini. Wasilah dengan sholat kita diberi kemudahan, karena termasuk orang beriman. Insya Allah orang beriman, insya Allah semua permasalahan akan dimudahkan Allah Ta'ala. Demikian dari kami. Waktu yang singkat ini barangkali kami memberikan tausiah Isra Mi'raj, ada kekhilafan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشعبنا وبا